Al-Quran tidak pernah keliru mengatakan itu. Ayo. Sekarang kalau Anda mengatakan, kalau Anda belum buka itu tentang rupa lain. Silakan Anda buka. Di dalam Yohanes 20, Maria, orang yang intim kepadanya, orang yang meminyaki badannya, orang yang kemudian menciumi rambutnya, menciumi kakinya, meminyaki tubuhnya. Ketika kemudian dia di pemakaman, dia tidak menemukan Yesus. Padahal yang ditemani bicara itu Yesus. Tuhan, apakah engkau melihat mayat Tuhan kami? Sementara yang ditanya itu sudah Yesus. Dia pikir ini yang kutemani bicara ini tukang kebun. Alamak, masa cuma 2 hari berpisah dengan Yesus, tiba-tiba aja dia tidak mengenalnya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bersama dengan malaikat, berarti yang menggantikan dia, bukan dia. Tetapi memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, di dalam Yohanes 18 nomor 5 ada orang berkata akulah dia. Nah, orang itu ditangkap. Orang ini yang ditangkap. Sedangkan nanti pada saat digiring ada lagi orang yang menggunakan kain lenan yang kabur dengan telanjang. Siapa yang menggunakan kain lenan yang lepas, yang lari kabur ini? Ya Yesus. Satu-satunya informasi Yesus menggunakan kain lenan. Makanya pada saat di sidang, apakah engkau Mesias anak Tuhan? Kamu sendiri yang mengatakannya. Apalagi gunanya aku bertanya kepadamu. Apalagi gunanya aku berkata menjawabmu dan bertanya kepadamu. Kamu tidak akan percaya. Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Ayo. Berarti yang ditangkap ini memang bukan Yesus. Yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus juga bukan Yesus. Yang datang di Pulau Patmos juga bukan Yesus. Itu intinya. Yang kalian sembah itu juga bukan Yesus. Begitu saudara-saudaraku. Jadi kembali kepada tema kita. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, lepaskan Kristus. Tapi kalau Anda kemudian mengatakan tidak ada kematian Kristus itu adalah keselamatan bagi Kristen, maka katakan hukum Taurat itu tidak benar. Titik. Buktinya hari ini ada 2 golongan di atas muka bumi ini yang mengusung Torah. Pertama, Tuhan kau yang menentukan kayak gitu. Pertama disebut Judaism. Yang kedua disebut Kristen. Enggak, kok kayak Tuhan kau menentukan kayak gitu. Diam dulu. Kau hanya manusia biasa yang modal congor aja. Diam dulu. Yahudi pemegang kitab Taurat. Dari tadi aku dengar omonganmu tuh kayak Tuhan lebih dari Tuhan kau itu. Sahabat setan, diam. Yahudi pemegang Taurat. Kristen pemegang terjemahan Taurat. Pemegang Taurat masih menjalankan hukum Taurat karena Taurat adalah kebenaran. Sedangkan Kristen memegang kematian Kristus karena mereka meninggalkan kebenaran Taurat. Karena memang Taurat bukan untuk Kristen. Maka jelas sekali kematian Kristus diterima oleh Kristen. Kebenaran Taurat masih dijalankan oleh orang Yahudi. 2 kelompok ini tidak satu, berbeda. Yahudi masih menjalankan hukum Musa, sedangkan Kristen bukan penganut hukum Musa, tetapi menerima Kristus sebagai Tuhan yang turun menjelma menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Selesai. Maka Paulus mengatakan, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Anda harus menerima satu di antara keduanya. Jangan terima dua-duanya, itu gila namanya. Oke, kita ngopi lagi teman-teman. Ya, Nardi masih percaya
dengan Paulus atau percaya sama Yesus? Dia sama Yesus lah bang. Berarti sama Paulus gak percaya? Ya dia kan cuman mengajarkan aja bang, menyebarkan aja. Apa yang disebarkan Paulus? Menyebarkan Injil sama orang non Yahudi bang. Sama Yahudi diusir gak diterima. Paulus mengatakan, jika ada yang mengajarkan Injil lain selain daripada yang aku beritakan, maka terkutuklah dia. Berarti Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu terkutuk, kata Paulus. Itu bang, karena kan beda-beda pandangan gitu. Manusia itu beda-beda pandangan. Makanya Di Galatia 1 Paulus mengatakan itu bang. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Nah, Injil yang diberitakan oleh Paulus bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Kisah Para Rasul, bukan Petrus, tetapi Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Berarti yang lain daripada 13 surat itu disebut terkutuk. Lukas itu terkutuk, Markus maksudnya bang, tentang menyangkal ketuhanan, penyaliban dan kebangkitan bang. Mungkin. Berarti kalau begitu Taurat ini tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena Taurat mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Melarang membunuh Yesus. Berarti nggak ada kebenaran. Nah, Paulus mengatakan jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bahkan dikatakan kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan, sekedar mengharap kebenaran dari hukum Taurat saja itu, kata Yesus, sia-sia. Kata Yesus, kamu lepas dari Kristus. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sekedar berharap kepada Taurat ada kebenaran, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus dan kamu keluar dari kasih karunia. Jadi jangan kamu kotori mulutmu dengan mengatakan, ada loh kebenaran di Taurat. Jangan. Karena kapan kau mengatakan ada kebenaran, berarti kamu mengharap kebenaran dari hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu bukan untuk saudara. Hukum Taurat itu, benarkah dia, salahkah hukum Taurat itu, atau benarkah hukum Taurat itu, tak ada hubungan dengan Kristen. Itu hanya berguna bagi kaumnya Bani Israel saja. Maka satu-satunya solusi, jangan kau percaya kepada Taurat. Percaya kepada kematian Kristus. Baru kau bisa selamat menurut Paulus. Begitu. Lagi pula Yahudi sudah menolak Yesus, jadi tidak ada hubungan lagi sama mereka itu. Nah, itu dia. Makanya kamu harus melepaskan Taurat. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah menurut saudara ada kebenaran dalam hukum Taurat? Kalau kebenaran yang bagus-bagusnya pasti ada bang, tentang kebaikan. Berarti Kristus percuma mati kalau masih ada. Ya kan pasti ada kebenaran itu yang tentang kebaikan gitu bang. Berarti sia-sia kematian Kristus. Bukan kayak gitu maksudnya. Nah itu Paulus mengatakan gimana dong? Iya dia yang mengatakan itu, tapi itu kan bukan saya. Saya Kristen yang beda dari dia. Oh gitu. Jadi kamu bukan merasulkan Paulus? Oh kalau itu, kalau tentang dia berjumpa dengan Yesus ya saya percaya, cuman saya berbeda sama dia. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda percaya? Sedangkan yang ketemu dengan Paulus itu bukan manusia. Maria melahirkan apa menurut saudara? Manusia atau bukan? Ya itu bang, kuasa Tuhan itu. Makanya tidak, saya tanya dulu. Percaya Tuhan itu harus ada kuasanya. Maria melahirkan apa? Maria melahirkan Tuhan atau Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Melahirkan manusia yang dari Roh Kudus, makanya. Nah, melahirkan manusia. Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Iblis itu manusia atau bukan? Iblis itu bukan manusia. Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa.
yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan bukan manusia. Berarti itu siapa? Karena Enggak, bukan karena jawabannya. Itu siapa? Yesus, karena dia menyuruhkan Injil. Lah, Yesus bertobat. Yesus katanya bukan manusia. Yesus itu manusia. Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Pertanyaan saya, apakah iblis manusia? Bukan. Bisakah iblis mengaku Yesus? Bisa. Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah iblis yang mengaku Yesus. Betul? Tidak Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada penyesat datang memakai nama Yesus. Dalam arti kata, ada iblis datang mengaku memakai nama Yesus. Ya, tunggu Tuhan datang lah biar dia menjelaskan siapa yang sesat itu. Waduh, telat. Kalau salah dari sekarang mati masuk neraka. Enggak, kalau saya percaya saya pasti surga. Terus Percaya apa? Menurut Yesus akan datang kepada muridnya Kristus palsu, menyesatkan banyak orang. Nah, itu siapa itu? Yang itu belum datang itu, Bang, belum datang. Belum datang. Iya. Yesus mengatakan datang di abad pertama. Menurut saya datang. Itu menurutmu, tapi menurut Yesus datang di abad pertama. Datang kepada murid-muridnya angkatan pertama. Menurutku Kristus palsu itu yang nanti yang diakui Yahudi, Bang. Itulah datang. Terus turun. Bagaimana ceritanya? Yesus berkata kepada muridnya yang asli, yang hidup sesamanya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, itu datang kepada muridnya. Harus datang kepada murid. Di abad pertama. Dan Yesus mengatakan bahwa sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis telah datang. Dan dilemparkan keluar. Telah datang itu artinya sudah datang pada zaman Yesus. Gimana dong? Kalau menurutku Paulus itu bukan iblis juga lah, karena dia malah bertobat dia, Bang. Menurutku dia bukan iblis. Kalau dia bertobat dari apa? Karena di dalam keyakinan kami itu dia itu sebelumnya pembunuh orang-orang Kristen gitu, Bang. Karena dia sebelumnya Yahudi. Kok pembunuh orang Kristen? Ada aja. Pembunuh orang Yahudi pengikut Yesus. Kristen itu pengikutnya Paulus. Oke. Jadi, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Kalau begitu, turunkan salib yang ada di rumah Anda karena sia-sia kematian Kristus. Gitu. Abang udah ngantuk ini ya? Kok kamu tahu? Tahu lah, Bang, dari suaranya. Selamat malam. Sebenarnya saya sudah tidur ini. Apalagi ada si Yosi manusia ngawur ini naik. Udah lah. Kenapa saya dibilang ngawur? Aduh. Tapi sebenarnya Muslim itu lebih baik daripada Yahudi. Oh iya dong. Muslim masih mengakui Yesus gitu. Biarpun berbeda cerita. Iya. Semua, iya dong. Bang, semua ini juga baik dia orangnya. Cuma dia belum bertobat. Mulai ngawur. Cuma kalau dia sudah bertobat, nanti jadi kayak Paulus dia. Gitu. Jadi rasulmu? Enggak, bukan rasulku. Tapi nanti jadi Malik. Kristen yang tobat karena diskusi dengan Bang Juma. nih. Dulu kan Paulus tuh jahat. Karena dia bertobat, dia jadi orang baik. Menghapuskan Injil, gitu. Orang baik mengajar menyembah kepada Kristus, gitu.
Iya, penyembah kepada ajaran yang benar, Ajaran yang benar yang mana? yang membuat orang menjadi manusia, gitu. Jadi menurut saudara, apakah di dalam Taurat itu ada kebenaran? Iya dong. Lah, Benar. berarti sia-sia kematian Kristus. Tidak sia-sia karena Torah itu. Nah, Paulus mengatakan itu. Paulus yang mengatakan. Nah, jadi gini, kenapa hukum kasih itu ada? Dulu hukum Kenapa lari ke pasir? itu kan Torah juga, Torah ada di hukum. Itu kan udah kubilang ngaur kan? Udah kubilang kan tadi. Kok nggak? Gini loh. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, jadi menurut Bang Suma di hukum Taurat nggak ada kebenaran. Loh, jadi saya abangku. Kalau menurut saya sebagai Muslim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadha kitabun musaddiqul lisanan Arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa busyra lil muhsinin. Al-Quran saya mengatakan kitab Taurat itu sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Nah, itu menurut Al-Quran saya. Nah, menurut Paulus tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Itu menurut Paulus. Baca dulu yang benar. Di mana dikatakan tidak ada kebenaran? Taurat yang mana? Galatia 2 nomor 16. Coba. Dibuka dulu yang santang. Bacalah. Iya, baca itu dari ayat sebelumnya dan sesudahnya. Lama. Emang kalau baca Quran gimana? Langsung ayat-ayat aja orang langsung mengerti, enggak kan? Ya udah, baca Kang, bacain Kang. Baca Kang, baca. Minta tolong. Jadi kata Bang Suma tidak ada kebenaran di Taurat. Kata Paulus, bukan saya. Ya, Kalau kata Galatia saya 2 tadi pasal sudah 21 ya. bacakan Al-Quran. 16-nya coba. Sama itu. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Jadi aku tanya dulu, paham nggak yang dimaksud Paulus ini? Karena tidak hanya orang pintar yang paham untuk mengerti apa yang dikatakan Paulus. Kan udah gue bilang kan manusia ngaur. Dengar dulu gimana kok. Jadi gini Bang Zuma, tidak ada manusia yang pernah melakukan sempurna hukum Taurat. Sempurna lagi. Contoh. Paulus mengatakan dia tidak bercacat. Contoh dulu. Paulusnya mengatakan, aku tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat. Paulus itu pernah melakukan kesalahan. Lah dia mengatakan aku tidak bercacat. Terus dalilnya jelas. Bentar Bang Zuma. Apa yang dimaksudkan tidak ada manusia yang melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna? Memang tidak ada manusia. Ini contoh saya kasih. 10 perintah Tuhan. Tidak ada manusia melakukan itu dengan sempurna. Paulus melakukannya. Siapa yang melakukannya? Makanya itu Paulus. Nah, sedangkan hukum Taurat itu adalah hukum moral, kasih buat semua manusia. Loh. Tuhan. Paulus mengakui kalau dia tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Kok Anda bantah, wih? Itu kan saya percaya. Makanya orang yang mengerti tentang Paulus itu orang-orang yang pintar lah gitu loh. Iya. Filipi 3 nomor 6 itu aku tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Berarti aku sempurna dong. Kalau nggak cacat sempurna. Tapi Paulus justru mengatakan hukum Taurat itu sampah, tinja, kotoran.
inilah baca kitab kalau setengah-setengah. Nah, Harus baca kitab. mending saya masih baca daripada ente nggak baca. Jadi, Cuman ngaur. begitu terus Udah aku bilang kan ngaur kan orang ngaur kan. Nah, halu. Tapi gini loh, Bang Suma ini udah mulai sedikit ada tambahan ya. Maksudnya Oh ya, penilai banyak. Intinya kata Paulus tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kalau ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalian harus memilih di antara keduanya. sedikit lagi Bang Suma ini bisa taubat. Dan Kalau saya bertaubat, taubat Misal- dulu jadi kayak Paulus nanti. misalkan saya masuk gereja mengajarkan Bible, maka cuman butuh 2 bulan gerejanya berubah menjadi menara masjid. Tapi gitu loh, Karena semua akan sholat di kuburan. gini loh Bang Suma. Dari dulu tidak pernah aku dapat jawaban dari Bang Suma itu. Ngaur lagi. Ngaur lagi nih pasti. Pertanyaanku yang sama. Tapi nanti Bang Suma ini nggak bisa tidur lagi dengan pertanyaanku ini. Wis kan. Boleh ulang lagi. Silakan. Oke. Gini loh Bang Suma. Sebagai yang mengatakan, kan banyak selalu kita mengatakan Tuhan itu ada. Nah, kalau saya tanya Tuhan itu ada, pasti Bang Suma jawab ada. Ada. Iya. Buktinya apa Tuhan itu ada? Pasti Bang Suma jawab dari ciptaannya. Iya. Iya. Betul. Semua juga, saya juga bisa katakan begini. Batman itu ada nggak? Saya juga bisa bilang ada. Dan ditanya, bagaimana kamu mengatakan Batman itu ada? Nah, saya bilang dari ciptaannya. Apa ciptaannya? Saya bilang aja, ini ada pohon, ada hewan. Kan gitu. Nah, kenapa saya katakan, saya bertanya begini? Karena memang tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Tapi Tuhannya Bang Suma ya, yaitu Tuhannya Muhammad. Benar nggak? Karena memang tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhannya Muhammad. Karena Tuhannya Muhammad tidak serupa dengan apapun. Dan tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada orang yang pernah melihatnya. Bahkan Nabi dan Rasul tidak pernah melihatnya. Benar atau salah? Iya. Nah, tapi Tuhannya orang Israel, Yahudi, orang Kristen ada dan nyata. Ada saksinya nggak? Ada banyak saksinya. Dari zamannya Adam, Tuhan Yesus Abraham, makhluk, Yos. zamannya Musa, zamannya Injil ada. Kenapa saya bilang ada saksinya? Karena mereka melihat dan mereka menuliskan tentang dia ada. Begitu. Nah, sekarang ini kita membahas secara netral. Saya kasih ayatnya mau nggak? Sabar. Kita membahas secara netral dulu. Sebelum Abraham, sebelum Adam, sebelum Musa, apakah Tuhan itu sudah ada? Sudah. Siapa yang pernah melihatnya? Siapa yang pernah melihatnya? Yang pernah melihatnya itu nanti udah zaman Adam. Enggak, sebelum Adam. Oh, sebelum Adam. Sebelum Adam belum ada yang melihatnya. Kan Nah, Adam. Belum ada yang melihat. Maksudnya belum ada yang menuliskan. Apakah karena tak ada yang melihat maka Tuhan itu tak ada? Ya, belum dikatakan ada. Karena belum ada yang menuliskan. Gimana sih? Nah, apakah Tuhan itu tidak ada pada saat itu? Tuhan ada. Nah, itu pintar. Ya, benar. Kenapa Berarti, dikatakan ada? tunggu. Berarti dengan kata lain, Anda mengiyakan bahwa Tuhan itu ada meskipun tak ada yang melihatnya. Betul? Aku mengatakan Tuhan itu ada. Tidak ada yang melihatnya. Bisa dong. Nah, ada yang melihat dan melihatnya dan menurutkan Pertanyaan saya, apakah sebelum Tuhan menciptakan makhluk, Tuhan itu ada? Ada.
Ada. Meskipun tak ada yang melihatnya. Oh enggak, harus ada yang melihatnya baru dikatakan ada. Loh. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Iya. Ketika Tuhan belum menciptakan akal manusia, sebelum menciptakan makhluk manusia, apakah Tuhan itu sudah ada? Kalau belum ada yang pernah melihat, belum ada akal, belum dikatakan ada. Tapi ada, Tuhan itu sudah ada. Belum ada akal. Sekarang Katakan ada. pada saat belum dicipta segala sesuatunya, apakah Tuhan itu sudah ada? Belum ada akal, belum bisa dikatakan ada karena belum pernah ada yang melihatnya. Berarti Tuhan Kenapa itu saya tidak ada. Bentar. Berarti Kenapa Tuhan itu nggak ada. Sebelum dia menciptakan, Tuhan itu nggak ada gitu. Bentar. Kenapa saya mengatakan ada? Karena sudah ada yang pernah melihatnya dan berarti Anda tidak menerima Tuhan itu ada dari semula. Oh, saya bilang Tuhan itu ada dari semula. Nah, siapa yang melihatnya? Yang melihatnya ya Abraham. Lah, sebelum segala sesuatunya diciptakan, apakah Tuhan itu sudah ada? Ya, sudah ada. Meskipun ada yang melihatnya. Oh, belum. Belum bisa dikatakan Sulam. ada yang dikatakan itu ada. Gila. Gimana sih? Sudah gila berarti. Gimana ceritanya? Anda mengatakan Tuhan itu ada sebelum ada ciptaan. Tuhan itu ada sebelum ada yang mencipta, sebelum ada ciptaan. Berarti Tuhan tanpa nuzul ke bumi tetap aja Tuhan itu ada. Nah, dari mana kamu mengatakan itu Tuhan ada? Loh, saya ulang pertanyaan saya. Jawabannya ada di Anda. Jawabannya ada di Anda. Apakah jawabannya ada di Anda? Ini serius. Jawabannya ada di Anda. Apakah Tuhan itu ada sebelum ada ciptaan? Ya, saya jawabannya. Tuhan itu sudah ada sebelum ada ciptaan. Itu sudah ada. Dan ya, kenapa dikonfirmasi? Sudah ada. Iya, kenapa dikonfirmasi dia ada? Karena Nabi dan Rasul melihat dia dan menuliskan tentang dia. Bagaimana ceritanya orang ini? Sekarang pertanyaanku, ceritanya? Gimana dikatakan Tuhannya Muhammad itu ada, sedangkan tidak ada yang melihatnya dia dan menuliskan tentang dia? Sekarang jawabannya ada di Anda. Jawabannya ada di Anda. Anda tadi mengatakan bahwa Tuhan itu ada sebelum segala sesuatunya itu dicipta. Al-Quran saya mengatakan, Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, meskipun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Di ayat lain Al-Quranul Karim mengatakan, Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfir bi rabbika anna ala kulli syai'in syahida. Nah, gitu sedikitnya kayak gitu dalilnya. Kami kata Allah akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan kami, kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Lalu kemudian banyak ayat termasuk Al-Quran surah Kahf, bagaimana Allah mengatakan, aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia terhadap lehernya sendiri. Artinya bahwasanya Tuhan itu ada meskipun manusia tak melihatnya. Nah, Anda sendiri tadi mengatakan Tuhan itu ada meskipun ciptaan belum ada. Bedanya antara Anda dengan saya, Tuhan Anda harus jadi baik. Anda katakan ada. Tuhan kami tidak. Tuhan kami tidak seperti itu. Tuhan kami bukan makhluk. Tuhan kami itu Khalik, pencipta. Itu bedanya kita, kawan. Makanya Tuhannya yang dikatakan Musa tidak pernah dilihat manusia. Nabi dan Rasul. Tuhan itu ada. Sekarang Tuhan itu apakah Tuhan itu batal ada karena tidak pernah dilihat? Oh iya, kalau tidak ada yang dilihat, bagaimana saya mau percaya?
Dilihat aja kan. Tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan itu ada meskipun ciptaan belum ada. Sesuatu itu yang kita percaya ada saksinya, gitu kan. Nah, Tuhan pasti alam semesta ini saksi adanya Tuhan. Yang menciptakan alam semesta itu Tuhan. Itulah bukti Tuhan itu ada. Masa kita mau bertanya sama pohon Tuhan itu ada? Lah, itulah gunanya akal. Makanya kau jangan menuhankan makhluk. Apakah pohon bisa menjawab? Ya Allah ya Karim. Gak bisa kan? Makanya begini saudara, yang kami sembah itu Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Nah, sekarang Anda percaya nggak Tuhan itu ada? Percaya. Nah, itulah yang kami sembah. Yang ada itu ialah yang kami sembah. Makanya kami tidak menyerupakan Tuhan itu dengan makhluk. Karena Tuhan yang pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Ketika Anda menyembah manusia, berarti Anda menyerupakan Tuhan dengan manusia. Berarti Anda menganggap Tuhan itu manusia. Lucu orang ini. Sudah. Memang kalau di Islam tidak menyerupakan dengan apapun. Dan memang tidak ada saksi atau nabi dan rasul pernah bertemu dengan Tuhannya. Makanya tak lihat aja pohon katanya kan begitu. Kalau di Kristen Bang Suma, Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia. Dan manusia melihat dia dan menuliskan tentang dia. Ya ada diri. Tuhan itu menampakkan diri, artinya menyatakan dari diri. Zamannya Tuhan menyatakan diri. Alamak. Saya kasih dalil Bang Suma. Dari zamannya Abraham. Udahlah, Anda istirahat aja lah. Anda istirahat. Anda belum bisa Anda berdiskusi tentang Tuhan dengan saya. Anda penganut agama pagan. Anda berbicara tentang Tuhan, di mana Anda meludah, habis itu Anda jilat ludah Anda sendiri. Baik kalau bukan dahak. Apa yang saya habiskan waktu dengan orang yang tak berakal sehat? Anda harus waras dulu, baru bicara tentang Tuhan. Kalau Anda nggak waras, nggak boleh Anda berbicara dengan Tuhan. Anda mau bertanya ke pohon, apakah Tuhan itu ada? Dengan adanya pohon pun bagi orang berakal sudah tahu Tuhan itu ada. Hanya karena melihat alam semesta ini orang sehat sudah tahu Tuhan itu ada. Lantas Anda mengatakan, mana buktinya? Anda hanya melihat pohon. Itulah orang berakal. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Intinya Tuhan itu ada. Tuhan itulah yang kami sembah. Yang ada itu untuk kita berhubungan dengan Dia. Tuhan itu mengutus para nabi. Tuhan itu mengutus para nabi untuk mengajarkan tata cara kita berhubungan dengan Tuhan yang tidak bisa kita lihat itu. Itulah yang ada dalam Al-Quran. Innama tunziru man ittaba zikra wa khashiyar rahman bil ghaib wa basyirhu bimagfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Kami takut kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu sangat dahsyat. Coba lihat alam semesta ini. Petir menyambar, gempa bumi di mana-mana, gunung meletus, bencana alam di mana-mana. Alam aja menakutkan, mengerikan. Bagaimana yang menciptakannya? Tapi kalau kalian tidak, kalian harus melihat Tuhan dibunuh oleh makhluk. Hei, di mana otak kau itu? Rusak memang, parah. Pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, maha dahsyat. Alam semesta ini aja, tak ada manusia yang bisa kemudian berenang melawan arus, itu nggak ada. Coba, arus sungai yang begitu deras kamu renang, bisa nggak kau lawan? Nggak ada, kau terbawa arus, mampus mati, kau terguling kayak tai kering itu di bawah air. Nggak ada. Begitu angin badai topan datang, mana bisa kau melawan badai itu, nggak ada. Kau berdiri tegak kemudian dihantam puting beliung itu nggak mungkin. Makanya Al-Quran mengatakan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Jadi Tuhan sudah menampakkan diri, Tuhan sudah menyatakan diri.
Lalu buat apa lagi kita melihat Tuhan itu kau mau hancur alam semesta ini? Hei, lol. Kalau Tuhan menampakkan diri hancur lantah alam semesta ini, lol. Gunung batu akan hancur lebur seperti debu jadinya. Tiba-tiba kau harus menampakkan Tuhan menjadi bayi, nenekmu kiper. Itu pagan, itu pagan. Kitabnya orang Yahudi, benarkah Tuhan akan diam di atas muka bumi? Sesungguhnya langit yang meliputi seluruh langit pun tidak sanggup memuat Tuhan. Ini rahim kok memuat Tuhan? Lama. Tuhan diayun sambil dikasih dot. Tidurlah anakku, kelak besar kau akan dituhankan. Itu yang kau katakan pola hidup bertuhan yang benar. Oh parah. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Awalam yakfi bi rabbika anna ala kulli syai'in syadid. Tidak cukupkah bagi kalian bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jelas bagi orang berakal sehat. Jika kamu berakal, tengok alam ini. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Sudah. Berarti kamu sadar Tuhan itu ada. Meskipun kau tak melihatnya. Ya, meskipun kami tak melihatnya. Apakah bagi orang-orang yang berakal masih butuh Tuhan turun ke bumi jadi seorang manusia? Tidak. Karena itu mustahil. Tidak mungkin Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Kalau Tuhan berubah menjadi manusia, berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Karena manusia bukan Tuhan. Manusia ciptaan, berarti Tuhan berubah menjadi ciptaan. Itu mustahil. Oke? Jadi, kembali kepada tema kita. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Paulus mengatakan, kalau ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Emang, bagi orang berakal, memang sia-sia ngapain? Bagi orang berakal cukup mengikuti instruksi para nabi. Apa instruksi para nabi? Bertobat. Bertobat ketika bersalah. Bertobat ketika memiliki kesalahan. Bertobat ketika memiliki kehilafan. Tidak perlu kemudian melakukan hal yang lain. Bahkan di dalam kitab mereka sendiri diterangkan bahwasanya orang-orang benar itu hanya bertobat jika mereka kemudian melakukan kesalahan. Tidak perlu dengan mati Tuhan di atas salib. Apa buktinya? Kita lihat ucapan-ucapan Yesus. Markus 2 nomor 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 9 nomor 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lukas 7 nomor 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Kisah Para Rasul 3 nomor 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi tidak perlu sia-sia aja ngapain. Orang bertobat aja udah terhapus dosa kok. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi tinggal Anda berpikir aja.
Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, menurut saudara, sia-sia kematian Kristus. Sekarang Anda harus milih nih. Tetap berada pada kematian Kristus, menyebut dosa, mengampuni dosa kalian. Tahu, hidup dalam kebenaran Taurat. Harus pilih di antara keduanya. Nah, orang Yahudi memilih yang mana? Orang Yahudi sampai hari ini masih memegang Taurat. Tidak mempercayai kepada kematian Kristus. Kalian serokoh. Ambil dua-duanya. Mana bisa? Kata Paulus, jika kau berharap ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah imanmu kepada Yesus. Kamu keluar dari kasih karunia. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2, nomor 16, nomor 21. Itu fakta, itu real. Tulis di kitab saudara. Jadi jangan ambigu. Kalian ini adalah umat yang kelihatannya bingung. Tidak menjalankan Taurat, tapi mengaku ada kebenaran dalam Taurat. Menerima kematian Kristus kemudian di atas salib, tapi masih mengakui kebenaran Taurat. Bingung. Umat bingung berarti. Sedangkan Yesus mengatakan, barang siapa yang melakukan hukum Taurat, lalu mengajarkan, tetapi siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu jelas itu. Berarti untuk mendapatkan tempat tertinggi dalam surga harus melakukan hukum Taurat dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat. Kata siapa? Kata Yesus. Begitu saudara-saudaraku ya. Jadi kalau Anda mengatakan, oh kami ini adalah orang yang benar, kami sudah berada pada posisi yang benar. Nah, tapi kenapa ketika Anda sakit gigi Anda masih merasa kesakitan? Kenapa ketika malam gelap Anda sendiri Anda masih ketakutan? Kenapa bayang-bayang kematian masih membuat Anda takut? Kenapa kemudian siksaan kubur itu masih Anda takutin? Kenapa kalian masih mengharapkan panjang umur di dunia ini? Kalau kalian sudah yakin berada pada kebenaran hakiki, keselamatan hakiki, kenapa kalian masih takut kepada kematian? Kalau kalian sudah merasa sebagai anak tunggal, anak Tuhan, pewaris surga, kenapa kalian masih takut pada kematian? Apa buktinya Anda takut pada kematian? Baru sakit sedikit, mamatna belikan nggak dulu sakit kepala kodongnya. Kenapa ki papa? Sakit kodong kakiku. Kenapa sakit kaki kita? Nah gigi kepiting. Nah kenapa lebay kali baru sakit gigi kepiting udah kayak orang mau mati? Katanya anak Tuhan. Ternyata memang sia-sia. Tidak memberikan manfaat apa-apa rupanya. Yang benar itu mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat dan melakukannya. Itu baru benar memperoleh hidup yang kekal. Ini sudah nggak percaya kepada hukum Taurat. Dibilang tidak ada kebenaran, masih juga dibawa-bawa. Parah kalian ini, parah. Ini tadi bilang disuruh tanya ke pohon, tapi setelah saya renungin, memang wajar Gulunda. Mereka kan ada ayat ini, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, pohon, kecoa, palarang, padale, itu diinjili sama itu. Itulah ya teman-teman sekalian, Masya Allah. Kalau kita di Al-Quran udah jelas, Al-Quran kita menjelaskan, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyara lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa, yaitu Torah, sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran diwahyukan sebagai kitab yang membenarkan Torah itu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Berarti dalam hukum Taurat itu ada kebenaran. Makanya kalau kita beriman kepada Taurat, maka kita tidak boleh beriman kepada penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena ada satu hal yang perlu dilangkahi di sana. Apakah hukum Taurat membolehkan membunuh kepada orang yang benar? Gak boleh. Nah, apakah hukum Taurat membolehkan membunuh Yesus? Gak boleh juga. Nah, bagaimana kemudian bisa dijadikan kematian Kristus itu sebagai kebenaran kalau ternyata justru melanggar firman Tuhan? Kristen ditanya, boleh tidak membunuh Yesus? Gak boleh. Kalau membunuh Yesus apa akibatnya? Dosa. Loh, dosa atau nebus dosa? Bingung. Tapi kalau nggak dibunuh, dosa waris itu nggak ada, guru. Nah, gimana ceritanya? Jadi boleh? Boleh dibunuh. Ya, melanggar firman Tuhan dong. Bingung, memang bingung. Kenapa bingung? Karena mereka beragama bukan berdasarkan kitab mereka. Mereka hanya dogma. Karena kalau berbicara mengenai apa yang tertulis dalam Bible mereka, tidak mungkin. Siapa yang mau tinggal terus dalam hal seperti itu? Membunuh dilarang. Tapi di sisi lain pembunuhan itu diterima sebagai penembus dosa. Alamak. Seakan-akan gini. Dilema, guru, ngebunuh dosa. Kalau nggak dibunuh nggak punya Tuhan. Seakan-akan begini. Tuhan berkata, jangan kau membunuh orang benar. Tepat. Kau terlanjur membunuhnya ya? Iya Tuhan, ya sudah. Boleh kau membunuhnya. Biar dosa-dosamu kutebus. Kan gitu, dia pelan. Dibilangnya enggak, itu sudah dinubuatkan. Bagaimana mau dinubuatkan? Sementara orang-orang ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi tidak menemukan itu. Malah mereka bernubuat tahun itu juga. Bahwa Yesus harus mati untuk dosa-dosa mereka. Oh enggak. Untuk bangsa mereka agar tidak diambil oleh bangsa Roma. Lalu mau kemana perginya? Tanya Bang Suma. Kemana kalian pergi? Tanya Bang Suma. Keselamatan seperti apa yang kalian punya? Tanya Bang Suma. Biar saya jelaskan. Kan begitu saudara-saudaraku Kristen. Jadi naik ke sini kita mendiskusikan. Tapi materi ini pasti membuat melilit lidah mereka. Pasti. Saya dapat pastikan. Silakan Kang. Maju kena, mundur kena. Maju kena, mundur kena. Ini tema ini nih. Mereka serba salah ini. Ayo teman-teman Aten yang masih mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Tapi yang berilmu ya, temanya ini, adakah keselamatan di dalam adakah kebenaran di dalam Taurat? Bu Darni, kenapa bawah terus Bu Darni? Bu Darni lagi ini ya, mantau terus. Lagi belajar ya Bu Darni. Ayo buat teman-teman Aliteng silakan naik lagi ya. Pasien berikutnya ayo yang mau diobatin silakan naik ya. Ini tema ringan loh, ayo. Jangan kayak si Jordan cuma nyerocos jualan obat, nggak ada isi, situ semua ini. Belegu. Dari dulu kayak gitu Jordan kalau debat sama Gurunda. Teman-teman Aliteng silakan naik. Penjual obat naik ke atas. Bu Darni kayaknya kapok, kan mau asadu Bu Darni, tapi sulit Bu Darni.
Udah kental, udah mendarah daging Bunda ini. Malah ngedoain Bunda bentar lagi ke Advent katanya. Mana ada? Yesus tidak Advent, Yesus itu orang soleh. Yesus Advent itu hanya untuk Bani Batak Bunda, nggak ada di Israel. Iya. Ya, pemain akrobat, silakan naik lagi pemain akrobat. Nah, ini panjang umur, diomongin langsung naik dia. Oh, Rambut ini enak ini. Tunggu, ambil dulu apa aku? Oh, mik gula. Keluar dulu aku. Budarni sadar dulu, pakai skincare dulu biar kelihatan cantik Budarni. Enggak Bang Juma kan udah tengoknya aku. Kan Bang Juma biasa-biasa aja. Apa? Iya, cantik Budarni, cantik. Enggak. Biasa-biasa aja. Rambut jagung. Ya. Kan mau sadu. Aduh. Kalau aku sadu, ya aku pasti mendatangi neraka lah. Mana ada ayatnya? Quran Enggak surah dong. 19 ayat 71. Enggak dong Budarni. Mendatangi neraka. Mana mau aku? Baca ayat 72-nya dong. Kalau Yesus, Tapi saya setuju Gurunda di ayat 71-nya Muslim mendatangi neraka hanya melihat konser Parboy di neraka Budarni direbus gitu. Nah habis lihat konser aku nggak usah open ke surga. Itulah tentang itu tadi hukum Taurat. Kan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, pasti ada. Nah, Kata kalau Yesus, ada sia-sia kematian Kristus, Bunda. Semalam kan waktu kita berdua kan Bang Juma, kan aku kasih tahu sama Bang Juma, sia-sialah kematian Yesus. Apa artinya itu? Semua hukum Taurat dipersatukan di dalam Yesus. Sampai itu bagiku. Kan kata Paulus. Iya dong. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Iya, nggak ada gunanya kalau melakukan hukum tapi menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu maksudnya. Gak ada hubungannya, ini masalah kematian. Iya, itu artinya. Kenapa? Itu aku sudah sering seminar dengan para pendeta. Fungsi Dari, kematian. maksud dari Paulus itu. Fungsi kematian Yesus itu untuk menghapus semua hukum Torah. Bukan, salah. Loh. Bagaimana Anda bisa mengatakan salah? Kan maksudnya di situ kalau kata Paulus nomor 15, semua itu sampah bagiku kan katanya kan. Iya memang. Tapi di dalam Yesus lah yang nomor satu dipersatukan di dalam Yesus. Makanya Anda harus meninggalkan Taurat dan menerima kematian Kristus. Kalau sudah aku pengikut Yesus, aku nggak mungkin pembunuh, nggak mungkin aku pencuri, nggak mungkin aku karena menjalankan hukum Taurat menurut Paulus. 10 hukum itu cuma. Jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam Torah, maka kamu lepas dari kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, kata Paulus. Kenapa Anda masih melakukan hukum Taurat? Apakah Anda mengharapkan ada kebenaran di situ? Terus kenapa Bang Juma nggak baca Galatia 3 ayat 24? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus sudah datang. Iya, saya ngerti. Sekarang Yesus sudah datang belum? Maksudnya 10 hukum ini, hukum moral ini, ya, ini harus kita lakukan di sepanjang hidup kita sampai Yesus datang. Belum datang Yesus, sampai datang dia, kita harus di dalam kebenaran. Keliru Budarni. Galatia 3 itu berbicara mengenai kedatangan Yesus yang pertama, bukan yang kedua.
Alamak. Itulah salahnya Bang Juma ini. Wah, ibu yang salah. Enggak. Coba Anda baca. Tetapi dari 21-nya coba. Kalau demikian bertentangan ke hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini kita tidak lagi bukan orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau merdeka. Tidak ada laki, tidak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Ini berbicara mengenai kedatangan pertama. Jadi ketika kemudian Yesus itu sudah datang, maka hukum Taurat itu sudah tak berguna, tidak ada lagi manfaatnya, itu sampah. Nah, kalau Bu Darni masih mengharapkan buku Paulus, tulisan Paulus, Bang Juma. Iya tahu. Saya ngerti. Jadi bilang Paulus, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai, tunggu ya Bang Juma, aku dulu, ini Alkitabku Bang Juma. Biar gua jari Bang Juma. Sudah pernah datang biar jadi Yesusnya? Bang Juma. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah Yesus sudah pernah tandanya. datang nggak? Iya sebentar Bang Juma. 1 Yohanes ini perjanjian baru ini ya. Kenapa loncat ke sana? Galatia 3 dulu. Iya ini hukum ini. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Yahweh. Yaitu jikalau kita menuruti hukum-hukumnya. Nah itu. Satu lagi. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Yahweh, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, Paulus mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yahweh, melakukan perintah Yahweh, maka sia-sialah Kristus untuk dirinya. Iya, maksudnya gini, gak bisa kita menolak Yesus kalau kita lakukan 10 hukum, tapi menolak Yesus, sia-sia gitu loh Bang. Anda menggabungkan dua pengajaran yang bertentangan. Paulus sendiri yang menerangkan itu. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bu Darni mencoba melakukan dua-duanya. Paulus mengatakan tidak ada. Nonsen. Kamu melakukan hukum Taurat itu nonsen. Yang adalah iman kepada Kristus. Lah, itu dalil begitu. Gimana ceritanya? Sebagai Advent, Anda menggabungkan dua ajaran. Ajaran Yesus Anda pakai, ajaran Paulus juga Anda pakai. Padahal dua ajaran ini bertentangan. Iya, itu dulu. Kalau sudah aku menjadi pengikut Yesus, nggak mungkin aku melanggar 10 hukum ini, Bang Juma. Lah, kalau Anda masih melakukan 10 hukum ini, kata Paulus, Anda lepas dari kasih karunia. Itu dalil. Kasih karunia itu maksudnya kasih karunia Yesus. Yesus yang menentukan. Jadi aku lakukan 10 hukum, ku tolak Yesus, kasih karunia Yesus. Sia-sia ibadahku. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kenapa Ibu Darni masih melakukan hukum Taurat? Karena itu perintah Yahweh, perintah Yesus. Karena, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus. Enggak, salah pengertian itu Bang Juma, enggak begitu. Hukum Taurat itu dipersatukan. Efesus 2 ayat 17. Salah pengertian pula. Coba Anda baca Galatia 5. Galatia 5 coba. Coba Anda baca Galatia 5. Bisa enggak Anda baca? Bisa. Anda baca inilah.
Galatia 5. Anda itu mencoba untuk mengelabui dengan mengambil dua-duanya. Harus Anda melepaskan. Mengelabui loh, kan kita nggak boleh berdusta loh. Supaya Hukum kita ke-9, sungguh-sungguh jangan merdeka. bersaksi dusta. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari mana? Iya, merdeka dari hukum. Dari apa? Itu. Hukum apa? Hukum Taurat. Nah itu. Iya, kita kembali dipersatukan kepada Yesus. Jangan bunglon. Jangan bunglon. Kalau dipersatukan di dalam Yesus, contoh aku Bang Juma, aku udah menjadi murid Yesus. Gak mungkin aku pembunuh, pencuri, perzina, aku tukar-tukar Bahkan suamiku. larangan membunuh itu hanya ada di dalam Taurat. Sedangkan Ini tadi 1 Yohanes itu, ini hukum perjanjian baru ini 1 Yohanes 2 ini 3. gimana ceritanya? Paulusnya mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk. Kuk itu apa, Bu Darni? Apa segala penderitaan? Beban. Iya, itulah beban penderitaan. Kamu jangan mau dibebani lagi. Beban apa? Penghambaan kan? Hukum tadi. Iya, beban penghambaan. Jangan lagi kamu mau dibebani itu. Iya. Maka ketika ada perintah-perintah Tuhan kepada hambanya, jangan lagi kau mau diikuti. Jangan lagi kamu mau diperhamba oleh aturan itu. Makanya kamu merdeka. Makanya kamu dibebaskan. Kamu dimerdekakan. Dia dimerdekakan, dipersatukan di dalam Yesus. Nah sekarang dimerdekakan dari mana? Dimerdekakan dari semua itu peraturan-peraturan itu. Nah, itu Nah, dipersatukan di dalam Yesus. Nah, itu kalau sudah di dalam Yesus, sudah tahu kita apa kata Yesus 1.1 iota. Nah, Jangan berarti Anda kembali ke ajaran Yesus. Ya, memang sepaket hukum Taurat dengan Yesus. Berarti Anda harus melepaskan ajaran Paulus. Enggak bisa dua-duanya diikutin. Paulus itu kan rasulnya Yesus. Yesus sendiri yang memilih dia. Bagaimana ceritanya Anda mau menggabungkan dua ajaran yang berbeda? Bagaimana? Coba Anda baca Kolose 2 itu. Kolose 2 nomor 6. Ketika kamu telah menerima Kristus, Tuhan Kristen, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Lalu Paulus mengatakan apa? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya Sabat. Bulan baru atau hari Sabat, jangan lagi. Paulus itu dengan menjual Kristus, itu sudah memerdekakan pengikutnya, bukan lagi hamba Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tidak boleh lagi duduk di bawah kuk. Kuk apa? Kuk penghambaan. Jadi Bu Darni sebagai Advent mencoba untuk mengelabui, memakai pengajaran Paulus dan juga memakai pengajaran Yesus. Padahal, kalau Anda melepaskan Kristus, Anda harus kembali kepada hukum Torah. Tapi kalau Anda kemudian melepaskan Torah, Anda harus murni 100% menjadi pengikut Paulus. Tidak ada lagi aturan. Anda mencoba mengelabui dengan, kami masih melakukan hukum Torah. Loh, Paulus mengatakan, kamu sia-sia melakukan itu. Kematian Paulus sia-sia ketika kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Torah. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau Bu Darni hari ini masih melakukan hukum Taurat, kata Paulus, kamu di luar kasih karunia. Itu dalilnya. Karena tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jangan Bu Darni mengatakan, kami dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Loh, Paulus mengatakan, jangan kau bermimpi. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat itu. Nggak ada. Itu kata Paulus, bukan kata saya. Bang Juma, tadi aku mengikuti khotbah, ya, ibadah. Inilah isi seluruh tulisan ya sama Paulus. Iya dong. Tadi kan hari Sabat, hukum keempat, ya. Jadi tadi khotbah. Kenapa Anda masih melakukan Sabat? Karena Anda masih mengharapkan kebenaran dan hukum Taurat. Hukum Yesus. Nah, itulah yang Paulus katakan. Nah, di mana ceritanya orang ini? Paulus mengatakan, kamu akan lepas dari Kristus. Kamu menolak kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.
Kalau Anda melakukan sabat, berarti Anda masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Sedangkan Yesus datang, mati untuk kalian, supaya kalian lepas dari hukum Taurat. Gimana cerita ini? Iya, Kristus telah dipersatukan di menebus dalam kita. Yesus loh Bang Juma. Efesus 2 ayat 17. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Berarti kalaupun kamu tidak melakukan hukum Taurat, kamu tidak akan dikutuk. Karena Kristus telah mati menanggung kutuk itu. Jangan Anda mengatakan sudah digabungkan, mempersatukan. Betul, hukum Taurat itu boleh kau katakan sudah dipadukan, sudah diajarkan. Tapi jangan lagi mengharap ada kebenaran dari hukum Taurat itu. Kenapa orang Advent masih melakukan hukum Taurat? Karena orang Advent mau bikin apa? Karena Paulus juga setiap hari Sabat masuk ke sinagog membacakan karena dia orang firman Bang Yahudi. Juma. Paulus. Karena dia orang Yahudi. Kan dia orang Yahudi. Dia Bang Juma bilang hukum Taurat, dibilang Paulus dibatalkan. Suratnya, Paulus melakukan hukum Taurat itu. Suratnya dalam berarti, hidupnya. Berarti dia masih melakukan sesuatu yang dia langgar oleh mulutnya sendiri. Dan memang fakta. Di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 27, nomor 26, Paulus ketika kembali ke Yerusalem dari mengajarkan ajaran Kristen, Paulus bertobat lagi. Paulus bertobat dari mengajarkan, menghalalkan segala makanan yang sudah diharamkan, menghalalkan untuk tidak bersunat. Begitu sampai ke Yerusalem, bertobat malah mempersembahkan korban persembahan lagi. Jadi jangan ambigu. Memang sok cantik kelihatan. Wah, Budari cantik kali melakukan sahabat bla bla bla. Orang yang tidak paham itu bisa jadi tertipu. Tapi kami yang paham Bible, kami yang ngerti pun, meskipun bukan kitab kami, tapi kami membacanya. Jelas tertulis, aku tidak menolak kasih karunia Elohim. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oke, Kristus tanya Bang telah Juma. memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Iya, aku dulu Bang Juma. Aku tanya Silakan. sekarang. Oke, taruhlah Bang Juma menjas kami bahwasanya kami tidak melakukan hukum Taurat. Kalian wajib melakukan. Kenapa nggak berhari Sabat Bang Juma? Bu Darni, ini bukan masalah Anda melakukan hukum Taurat atau tidak melakukan hukum Taurat. Ya kan kata Yesus 1.1 iota, jangan kau rubah hukum. Nah, Paulus mengatakan apa? Paulus mengatakan apa? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang. Nah, Yesus sudah datang, berarti sudah dibatalin. Belum datang Yesus. Astaga, Datang kedua kali belum. yang dimaksud Paulus itu kedatangannya yang pertama. Salah. Makanya dia Itulah Bang Juma. Bang Juma tak beri mengenal kitab ini. Bukan seperti itu yang kami dengarkan dulu saya, pelajari. Bu Tadi. Di Galatia 3:24 sampai datang Yesus. Maksudnya inilah penuntun Ya kita loh, udah. hukum Kalau ini. begitu, yaitu ketika dia mengatakan bahwasanya jangan lagi kamu mau dihukum karena makanan dan minuman. Itu kapan berlakunya? Itu waktu tentang apa itu? Waktu Kapan berlakunya? Murid-murid Barang Yesus siapa, waktu makan barang tak siapa pakai- yang nggak cuci menyunatkan tangan, dirinya. beda. Barang siapa Lain yang itu di menyunatkan Imamat 11. dirinya. Itu firman Barang- Tuhan nggak boleh dirubah-rubah. Kalau saya Barang katakan siapa haram, ya yang haram. barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus, maka dia akan lepas dari Yesus Kristus. Itu kapan berlaku surah itu? Itu suatu bangsa Israel. Iya, kapan berlakunya? Apakah nanti Abraham setelah datang kedua kalinya atau sekarang? Kepada Abraham pertama. Ya, bukan itu pertanyaan saya. Paulus Kapan pertama kali sunat kan itu Bang Juma. Paulus mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya maka dia sia-sia akan lepas kematian Yesus gitu. Ya, iya. Kapan berlaku itu untuk orang yang bersunat? Jadi begini, itulah semua itu sunat yang apa itu semua itulah yang dibatalkan, dipersatukanlah di dalam Yesus. Jadi sunatlah kulit katan hatimu, baru engkau datang yang ke bait. betul ini? Yang mana yang betul? Ini berlakunya sekarang atau nanti setelah datang kedua kali? Ya sekarang berlaku sekarang. semua hukum ini kan cerminan ini hukum Taurat ini kan hukum moral kepada semua manusia. Tidak ngerti benar nih. Yes, Paulus mengatakan jikalau kau menyunatkan dirimu maka kamu lepas dari Yesus Kristus. Iya. Nah, kapan itu berlaku supaya jangan lagi orang bersunat? Supaya orang jangan bersunat. Itu kapan berlaku? Itulah di dalam kematian Yesus. Nah, berarti Yesus itu datang untuk membatalkan segala hukum.
kematian Yesus itu adalah kematian yang membatalkan segala hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Iya, baca ayat 17 Bang Juma. Oke, 17-nya. Baca. Jangan hanya 15. Baca, silakan. Mempersatukan. Nah, silakan. Dipersatukan. Hukum Taurat dipersatukan di dalam Yesus. Ya itu dia. Yang ada dibuang hukum itu. Itu kedatangan Yesus dipersatukanlah. Yesuslah yang lebih utama gitu. Bagaimana ceritanya? Paulus sendiri mengatakan dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah. Ketika dibatalkan segala perintah, jangan lagi kau lakukan hukum Taurat itu. Cukup kau imani Yesus Kristus mati menebus dosamu, sudah selesai. Karena hukum Taurat itu sudah diperdamaikan, sudah dipersatukan ke dalam kematian Yesus itu. Darahnya bertumpah untuk membatalkan segala perintah Tuhan. Cuma karena Advent ingin sok cantik, ya, supaya dianggap pengikut Tuhan, maka dia melakukan hukum-hukum Taurat. Itu cuma tahu. Memang harus kita sok cantik dong. Harus setia lah. Berarti sia-sialah kematian Kristus kalau begitu. Bukan salah Bang Juma. Ini Efesus 2 ayat, baca ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Hukum Taurat diperdamaikan di dalam Kristus Yesus. Nah itu dia, makanya kenapa lagi Anda masih mau melakukan hukum Taurat sedangkan itu sudah diperdamaikan dalam tubuh Kristus di atas salib. Kalau sudah kita menjadi pengikut Yesus dan menerima Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus kita, mana mungkin aku juga melakukan segala kegelapan di bumi ini. Sekarang permasalahannya, tanpa Yesus mati, apakah wajib melakukan hukum-hukum itu? Memang itu kan memang sudah perintah, nggak boleh itu dirubah. Jadi untuk apa Yesus mati kalau begitu? Sekarang ku tanya Bang Juma, di perjanjian lama, kenapa orang setiap berdosa memotong kurban? Ya karena itu tradisi dan itu adalah perintah Tuhan dan mereka harus lakoni sehingga menjadi sebuah tradisi. Imamat 1 nomor 2. Langsung bertobat aja kok mesti dipotong kurban setiap aku berdosa. Itu tradisi, itu perintah, itu syariat, itu perintah, itu begitulah kedatangan Yesus Bang Juma. Nggak berlaku lagi itu kurban-kurban itu. Cuma sekali dengan darah Yesus yang suci. Itu Anda tahu. Berarti ketika kemudian Anda melakukan dosa sekalipun, tidak melakukan hukum-hukum Taurat sekalipun, ada darah Yesus yang sekali untuk selamanya. Terus ngapain Anda masih melakukan hukum Taurat? Berarti Anda masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kan sudah ditebus aku Bang Juma. Aku udah ditebus nih dengan darahnya yang suci. Kalau begitu, dengan cara apa aku berterima kasih? Kas dia sudah menebus aku. Ya, lakukan dong perintah-perintahnya. Aku harus setia dengan tidak membunuh, berarti tidak Anda masih mengharapkan kebenaran. Tidak berzina, menghormati orang tua. Berarti Anda masih mengharapkan kebenaran. Masih kurang. Masih kurang. Berarti kematian Yesus itu masih kurang. Anda harus melengkapinya dengan melakukan kembali hukum Taurat yang sudah dibatalin. Ayo. Gimana ceritanya? Kematian Kristus itu untuk membatalkan hukum Taurat untuk pengikut-pengikut Paulus. Sementara ketika Anda mengimani kematian Kristus, Anda kembali melakukan hukum Taurat. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Lebih baik Yesus itu tidak mati anak orang. Karena ternyata pengikut-pengikut yang benar itu tetap aja melakukan hukum Taurat. Jadi buat apa dia mati? Bang Juma, Yesus itu Tuhan penebus. Nah, di sini ada ayatnya. Inilah kelirunya. Yesus itu Tuhan. Yesaya, dengar. Di dalam Yesaya 63 ya, akulah penebusmu katanya. Hanya satu penebus dari dahulu sampai sekarang. Bukan begitu ceritanya. Ya, memang begitu. Makanya kalian itu jadi salah. Tapi aku sendirilah. Bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan bukan? Dia Tuhan dan datang sebagai utusan turun ke bumi. Inilah rusaknya keyakinan Bu Darni. Karena Anda membantah dalil. Bukan duta, bukan utusan. Tapi aku sendirilah. Iya. Tahu kenapa Bang Juma Yesus dikatakan utusan atau hamba? Lah kenapa jadi Anda mendefinisikan itu? Itu dulu Yesaya 3 itu. Karena dia turun ke bumi. Firman itu menjadi manusia turun ke bumi. Dia mau misi penebusan. Maka jadi utusan. Maka jadi hamba. Utusan kata Tuhan. Alamak. Yesus utusan atau bukan?
Bukan utusan seperti para nabi. Mulai ngaco. Bukan Iya dong. utusan seperti para Yesus nabi. ini Gimana wujud kita- daripada Yahweh. Ini Ibrani 1 ayat 3. Yesus ini adalah wujud dari Yahweh. Alamak. Iya dong. Makanya dia yang akan menghakimi dunia. Kelak di akhir Alamak. zaman. Dia akan membangkitkan kelak di akhir zaman. Yohanes 9 ayat 39. Yohanes 6 ayat 4. Inilah saya malas berdiskusi sama orang yang mulutnya sudah terlatih menjadi setan ya kayak gitu. Dalilnya Ya. mengatakan dia sendiri yang bawa dalil itu. Yesaya 63 nomor 9. Bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang akan menebus mereka. Makanya ketika Yesus datang, dikatakan bahwa makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Ucapanku adalah perkataan yang diperintahkan untuk aku ucapkan. Kesaksianku adalah bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan. Tuhan mengatakan bukan utusan, ya memang bukan Yesus. Maka Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus bukan Tuhan, tapi Anda melantiknya menjadi Tuhan. Itulah kenapa kalian itu harus nampak seperti ke-Yahudian. Anda menerima kematian sekaligus juga menerima hukum Taurat. Itu koplak namanya. Itu koplak, cuplis, penipu nama itu setan yang kayak gitu-gitu tuh. Bertentangan dengan pola keagamaan. Gimana ceritanya? Kamu lepas dari Yesus kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kenapa benar melakukan hukum Taurat? Karena benar menganggap hukum Taurat itu kebenaran. Lah, kalau kebenaran itu ada dalam hukum Taurat, lalu kenapa Yesus harus mati, Cak Ayu? Jalankan aja hukum Taurat itu. Gak usah kau percaya ada orang mati di atas salib. Sedangkan kematian Kristus itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jangan gila permanen dong. Dalil jelas mengatakan, jikalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Datang kamu serakah, kematiannya ditelan, ajaran hukum juga dimakan, makanya kau diusir, kau penyesat, aku tidak mengenal kau. Otak nggak berfungsi ya gitu.